Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Saya akan berbagi dengan kita sekalian tentang renungan MTPJ tanggal 3 sampai 9 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Di kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk mengerti, sehingga kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu ini, demikian juga saudara-saudara yang menyaksikan lewat media YouTube pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 11. Mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diangkat oleh Gereja Masih Injili di Minasa yaitu berpeganglah pada ajaran sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia saat ini mengalami kemerosotan, termasuk di dalamnya kemerosotan iman. Berhadapan dengan perubahan zaman saat ini, maka gereja harus dengan teguh berpegang kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, harus diajarkan terus-menerus dan tanpa pamrih. Di zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini, membawa begitu banyak dampak, baik dampak positif dan juga dampak negatif. Kita sebagai orang percaya tahu persis bahwa ajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab membawa kepada keselamatan. Dan ajaran-ajaran selain firman Tuhan, ajaran-ajaran yang tidak sehat, justru akan membawa kepada kebinasaan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita sebagai gereja untuk terus mempertahankan iman di tengah-tengah perubahan yang dahsyat ini, di tengah-tengah kehidupan yang serba digital sampai pada saat ini. Kita berada di industri 4.0 dan sebentar lagi akan memasuki industri 5.0, di mana semuanya itu dikelola dan dilakukan oleh robot, oleh aplikasi, dan kita tidak dapat menahannya, kita tidak dapat menghentikannya. Nah, untuk itu satu-satunya yang dapat menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap bertahan di era informasi pada saat ini adalah firman Tuhan. Untuk itulah pada saat ini gereja mengangkat sebuah tema tentang berpeganglah kepada ajaran yang sehat. Mari kita gali lebih dalam lagi tentang pembahasan ini. Pembacaan yang barusan kita baca tadi adalah
surat pengembalaan kepada Timotius. Ini adalah salah satu dari 2 surat pengembalaan, yaitu yang satunya kepada Titus. Timotius dari namanya artinya adalah memuliakan Tuhan. Dan Timotius ini adalah seorang muda yang dimana ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Jadi ini adalah mix. Nah, ibu dan neneknya adalah seorang yang percaya dari Listra. Nah, disinilah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mulai tumbuh, yaitu melalui ibu dan neneknya. Dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang kedua, Paulus menggambarkan bahwa Timotius adalah anaknya yang sah di dalam iman. Nah, ini dapat diartikan bahwa Paulus memang percaya betul kepada Timotius, karena mereka mempunyai hubungan yang sangat erat. Dan Timotius belajar banyak dari Paulus. Demikian juga Paulus mengajarkan berbagai hal yang diperlukan agar supaya iman percaya Timotius kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi kokoh dan teguh. Surat 1 Timotius ini ditulis Paulus kepada Timotius ketika dia berada di perjalanan menuju ke Makedonia. Dan Timotius sendiri ada di Efesus. 1 Timotius 1 ayat 3-11 berisi nasihat yang tegas dari Paulus kepada Timotius agar supaya dia teguh berpegang pada Injil dan berani untuk menegur, bahkan juga mengajarkan ajaran yang benar kepada jemaat yang ada di sana. Dia harus berani menegur pemimpin-pemimpin yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat atau ajaran-ajaran yang sesat. Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan jemaat di Efesus. Dikarenakan banyak guru-guru palsu, banyak pengajar-pengajar sesat yang mengancam pertumbuhan iman dari jemaat yang ada di Efesus. Nah, keadaan jemaat Efesus yang multidimensi, yaitu multi etnis, multi ras, multikultural, multi agama, menjadi penyebab menyebarnya ajaran-ajaran yang sesat ini. Orang Yahudi fanatik, orang kafir penyembah berhala dan budaya Yunani seperti Gnostik menjadi tantangan yang besar bagi jemaat yang ada di Efesus. Dan ajaran sesat yang berkembang kala itu adalah sinkretisme, suatu ajaran yang menggabungkan berbagai macam ajaran. Yang dapat kita lihat dalam pembacaan kita, yaitu di ayatnya yang keempat dikatakan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, itu gambaran ajaran Gnostik, di mana mereka mencampur adukan antara filsafat, mitos, silsilah, dan juga astrologi kontemporer pada saat itu. Dan ajaran itu masuk ke dalam gereja. Ajaran Gnostik ini juga mengatakan bahwa pengetahuan itu mampu menyelamatkan. Dengan pengetahuan, mereka percaya akan diselamatkan. Nah, kalau kita pikir-pikir saudara-saudara, ya, sekarang pun sama. Ilmu pengetahuan sudah semakin lama semakin luar biasa, semakin mempermudah kehidupan manusia. Apalagi kita ada di zaman era modern, era digital, semuanya ada di dalam gadget kita, dan itu semua mempermudah kehidupan kita. Kita mau pesan makanan, kita tinggal pesan lewat aplikasi. Kita mau belanja, kita belanja secara online. Dan semuanya sekali lagi dipermudah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga dapat menyebabkan kemunduran iman dari jemaat yang ada, termasuk kita pada saat ini. Pengajaran-pengajaran sesat yang terjadi di zaman Timotius pada saat itu, termasuk di dalamnya mitos-mitos, juga tentang silsilah, ya, jemaat keturunan Yahudi selalu mengagung-agungkan bahwa mereka adalah keturunan dari zaman nabi-nabi. Dan ini juga membuat jemaat yang bukan keturunan Yahudi itu merasa minder. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Paulus. Karena Paulus mau agar supaya segala bangsa itu datang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Belum lagi omongan yang sia-sia dan pembicaraan yang tanpa arti. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-7.
Nah, sehingga menyimpang dari tujuan etis, yaitu kasih yang timbul dari hati nurani. Ketika kita memiliki hati yang murni, hati yang benar, yang menerima firman Tuhan, dan itu kita lakukan, dan kita berlakukan di dalam kehidupan kita, dan ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, keluarga kita, siapa saja yang kita bertemu di dalam kehidupan kita. Belum lagi tentang hukum Taurat, muncul orang yang mau mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak memahami arti yang sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6 atau ayatnya yang ke-7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Paulus sangat mewanti-wanti Timotius agar supaya mengajarkan ajaran yang sehat, ajaran yang benar sesuai apa yang difirmankan. Nah, dan menegur mereka yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah tidak cocok atau sudah usang, tetapi Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, di ayat 8. Makanya harus diajarkan oleh pengajar yang tahu persis, yang tahu betul tentang hukum Taurat. Hukum Taurat harus digunakan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang salah. Dan bukan sebagai agenda ritual saja atau legalitas saja. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Roma pasalnya yang kedua, ayat 27 sampai 29. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat yang di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk memahami hal ini, bahwa ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka itu selalu harus datang dari hati yang murni, sehingga itu berkenan kepada Tuhan. Paulus tidak mau pengajar-pengajar sesat ini membodohi jemaat yang ada di Efesus, yang telah menerima Injil, yang telah menerima ajaran sehat. Sehingga ajaran sesat tentu saja bertentangan dengan ajaran sehat. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran sesat. Ajaran sesat membawa kita kepada kebinasaan, tetapi ajaran yang sehat membawa kita kepada kepastian, yaitu pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari pembahasan Alkitab tadi, maka apa yang dapat kita ambil dan apa yang kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari? Yang pertama adalah, sebagai gereja, kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus untuk mengajarkan, untuk memberitakan tentang firman Tuhan, tentang ajaran yang sehat. Ketika kita sudah mengerti, memahami, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita akan menjadi saksi-saksi, saksi-saksi Kristus. Orang akan melihat dan juga orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Lewat program-program jemaat yang sudah ada, apakah di Kolom ataupun di Biprah. Dan semua program pelayanan ini dapat membimbing, dapat membina, menghasilkan warga jemaat yang tidak mudah terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang kedua adalah, gereja terpanggil untuk senantiasa terus-menerus melaksanakan pembinaan terhadap warga gereja. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mau belajar firman Tuhan setiap hari menjadi gaya hidup kita. Kalau di gereja kita yang kita memiliki misalnya PKB, ada yang namanya Panji Yosua. Nah, Panji Yosua jangan sampai hanya berdiri di luar gereja. Jangan hanya untuk mau mengamankan tokoh agama, hamba Tuhan. Jangan hanya itu, saudara. Tetapi dia terus bertumbuh dan berkembang, belajar firman Tuhan agar kokoh. Ya. Memang Panji Yosua itu sangat penting di dalam gereja, di dalam persekutuan jemaat. Ada rasa aman. Tetapi yang paling penting di sini adalah jiwa dari seorang Panji Yosua itu sendiri. Ya. Kita tidak hidup di zaman dulu. Kita tidak hidup seperti yang namanya Yosua itu, yang menjaga Musa, ya, dan yang meneruskan tongkat estafet pelayanan pada saat itu.
Tetapi saat ini memang kita sebagai orang percaya, di dalam hati kita memang menjadi seperti Yosua yang mempertahankan iman. Dan ini yang dimintakan sebetulnya. Ini yang diharapkan dari panji-panji Yosua itu. Dari bapak-bapak, ya, termasuk saya juga seorang pria kaum bapak, ya, memenuhi panggilan imannya untuk menjaga firman Tuhan di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam jemaat. Termasuk juga wanita kaum ibu, ya kan? Yang senantiasa secara general itu hidup dekat di dalam keluarga, merawat rumah tangga, anak-anak. Ya bukan berarti yang bapak tidak melakukannya juga, tidak, tetapi secara umum. Nah, disitulah ketika wanita kaum ibu mulai menyampaikan tentang firman Tuhan, mengajarkan kepada anak-anak, termasuk juga bapak-bapak loh, dan siapa saja yang punya kerinduan untuk mengajarkan kepada generasi muda. Belum lagi kalau kita masuk ke pemuda, pelayanan pemuda yang sangat dinamis, yang membutuhkan kreativitas yang luar biasa, yang membutuhkan kemandirian, agar supaya pemuda itu menjadi obor pembangunan, menjadi nyala, ya, orang melihat bahwa pemuda gereja itu dapat diandalkan, ya. Kita tahu bersama bahwa saat ini begitu banyak potensi yang ada, profesi-profesi digital maupun secara offline, semua terbuka. Hanya saja, apakah kita mau untuk mengambil kesempatan itu? Pembinaan remaja, ada remaja teladan, ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan. Ini termasuk di dalam pembinaan warga gereja. Hanya saja yang memiriskan adalah pelayanan pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu. Banyak gereja yang mengabaikannya. Itu terlihat dari apa? Dari anggaran belanja untuk pelayanan pemuda, remaja, dan anak. Nah, memang tidak semua, tetapi banyak. Nah, untuk itu saudara-saudara, penting sekali untuk di zaman sekarang, ketika kita mengharapkan agar supaya kita bisa mempertahankan, berpegang pada ajaran yang sehat, ini harus didukung, disupport dengan potensi yang ada di jemaat masing-masing. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, berpeganglah pada ajaran yang sehat. Berpegang di sini berarti hold on, berpegang pada firman Tuhan in a daily basis, di dalam kehidupan sehari-hari. Baca firman Tuhan, diskusikan dengan istri, dengan anak, dengan orang tua tentang firman Tuhan. Itu akan membantu kita semua untuk bisa bertahan di dalam kehidupan sekarang ini. Ajaran yang sehat ini adalah ajaran yang berdasarkan firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Di luar ajaran sehat yang didapati hanyalah kebinasaan. Sekali lagi, pesan moral yang dapat kita terima saat ini adalah, sebagai pengikut Kristus harus waspada. Waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran sesat. Dan juga tidak lengah, sekaligus menutup rapat kesempatan untuk dipengaruhi ajaran yang sesat ini. Pertanyaan adalah, apakah ajaran-ajaran sesat itu masih ada? Anda tahu jawabannya. Saya juga tahu, masih ada. Di era digital, di era media sosial, di era informasi dan teknologi yang canggih ini, semua ada. Seperti pada saat ini saya memberitakan firman Tuhan, memberitakan ajaran gereja lewat media YouTube, lewat media sosial yang lainnya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Demikian juga orang-orang yang mau mengajarkan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab. Coba kita lihat, ada orang yang mengajarkan bahwa dia pernah ke sorga dan juga pernah ke neraka, kembali ke bumi untuk mengingatkan kepada masyarakat, kepada manusia untuk berhati-hatilah. Nah,
Apakah Alkitab tidak cukup untuk memperingatkan saudara dan juga saya tentang keselamatan itu? Dan kita harus mendengar dari hamba Tuhan yang katanya pernah ke sorga. Think about it. Coba pikirkan dengan baik. Firman Tuhan sudah lengkap, saudara-saudara. Nah, kita terus menggali, kita belajar firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mengajarkan yang tidak ada di dalam Alkitab, perlu dipertanyakan. Dan kalau bisa dihindari. Belum lagi ada ajaran-ajaran yang sebagian besar khotbahnya itu tentang setan, tentang okultisme. Saudara-saudara, di Alkitab, setan itu sudah dikalahkan, saudara-saudara. Bahkan di kitab Wahyu, saudara-saudara. Bahkan di kitab Wahyu, saudara-saudara, iblis sudah dihukum. Ya. Nah, yang menjadi masalahnya di sini adalah kita sebagai orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita percaya pada firman Tuhan atau justru ketakutan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang didapat oleh orang-orang itu, oleh hamba-hamba Tuhan itu? Mereka ingin dihargai. Mereka ingin dipuji agar supaya memindahkan fokus kita dari Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Nah, ini yang berbahaya, saudara-saudara. Ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran sesat ini berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9a dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Semoga video kali ini membantu kita untuk tetap beriman pada Tuhan Yesus dan berpegang kepada ajaran yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.